Sahabat tumbuh, harga diri Indonesia diinjak-injak tanpa ampun, bendera merah putih, simbol kedaulatan dan martabat bangsa, dijatuhkan dan dihina di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London oleh Tia Emma Billinger, alias Bonnie Blue, bintang film dewasa Inggris. Ia menampilkan kesombongan luar biasa, menyelipkan bendera nasional di rok mininya sambil mengejek Bali dan budaya Indonesia, memicu gelombang kemarahan publik yang membara. Aksi ini lahir dari dendam pasca deportasinya dari Bali, akibat pelanggaran hukum imigrasi dan perilaku vulgar di ruang publik. Ucapannya, sepertinya saya tidak menghormati budaya Bali, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketidakhormatan yang akan ditunjukkan para pria ini kepada saya, menambah lapisan provokasi yang membuat darah publik mendidih. Unggahan ini memantik reaksi keras. Sebagian besar mengecam tindakan tersebut sebagai pelecehan terhadap simbol negara dan budaya, sementara sebagian kecil menyoroti kritik terhadap sistem hukum. Jangan biarkan diri kalian hanya menonton tanpa berpikir, analisis setiap detail, pahami konteksnya, gunakan nalar serta logika sebelum menilai dan menyebarkan opini. Jangan skip video ini, perhatikan setiap gerakan, setiap kata, dan setiap simbol yang terlibat, karena ini bukan sekadar sensasi, melainkan ujian nyata terhadap kesadaran kita akan penghormatan terhadap simbol dan identitas bangsa. I'm just here to pay my £8.50 fine. Apparently, I disrespected the Bali culture, but that is nothing compared to the disrespect these boys are about to show me. Как Chloe. Sahabat tumbuh, kalau kita mau pahami lebih jauh, kita harus membedah bersama. Kasus Bonnie Blue bukan sekadar skandal publik figur asing, melainkan telah menjadi ujian serius bagi citra dan legitimasi negara di mata dunia. Aksi provokatifnya menyisipkan bendera merah putih di konten vulgar dan mempermainkan simbol nasional, menimbulkan kerentanan psikologi sekaligus ekonomi yang nyata. Ketika warga asing menyaksikan video tersebut, persepsi mereka terhadap Indonesia dipertanyakan. Apakah negara ini menghargai simbol-simbol nasionalnya? Apakah hukum ditegakkan dengan adil? Ataukah hanya reaktif terhadap sensasi publik? Setiap orang yang menonton kini menilai kemampuan pemerintah dalam menjaga simbol dan integritas negara. Pertanyaannya, apakah pemerintah cukup tanggap menghadapi efek domino dari satu individu terhadap persepsi global? Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri, tampak gagap membaca dinamika psikologi publik internasional. Deportasi memang sah secara hukum, namun ketidaksiapan komunikasi publik dan minimnya konteks membuat dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara keras, reaktif, bahkan tidak pakai budaya. Calon wisatawan kini mempertanyakan keselamatan dan pengalaman mereka jika mengunjungi Indonesia. Dampak nyata sudah mulai terasa, penurunan pemesanan akomodasi, penurunan minat wisatawan asing ke Bali, serta citra Indonesia sebagai destinasi yang ramah dan aman mulai terkikis jika logika sederhana ini diterapkan. Apakah kepemimpinan strategis di level tertinggi telah mempertimbangkan efek reputasi global sebelum kontroversi meledak? Lebih kritis lagi, kasus ini terjadi bersamaan dengan bencana banjir besar di Sumatera dan wilayah lainnya. Fokus pemerintah terpecah antara krisis bencana dan reputasi global yang membuat warga domestik dan internasional melihat ketidakseimbangan prioritas. Dampak psikologisnya serius. Masyarakat internasional meragukan kapasitas pemerintah dalam menegakkan hukum sambil menjaga keselamatan dan kenyamanan publik. Bukankah ini memperlihatkan kelemahan sistem manajemen krisis dan koordinasi lintas lembaga? Tidak hanya reputasi, sektor pariwisata dan perekonomian lokal mulai terguncang akibat persepsi negatif yang timbul dari satu kasus individu. Respons pemerintah terlihat parsial dan lamban. Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri belum menyiapkan narasi global yang konsisten untuk menegaskan fakta hukum dan konteks budaya Indonesia. Seharusnya, dengan koordinasi cepat antara Kedutaan Besar Indonesia di London, pemerintah daerah Bali, sektor pariwisata, dan Kementerian Hukum dan HAM, dampak negatif dapat diminimalkan. Setiap keterlambatan memberi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi narasi demi keuntungan ekonomi atau politik. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan nasional mampu mengantisipasi ruang manipulatif ini sebelum reputasi negara semakin tergerus dan efek ekonominya meluas?
Gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa. Karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa, tentunya gue tidak hanya membedah saja. Solusi dari gue adalah, pertama, pemerintah harus meluncurkan kampanye diplomasi publik global yang menekankan profesionalisme hukum Indonesia sambil menghormati budaya dan keselamatan wisatawan. Kedua, edukasi publik internasional mengenai konteks hukum, budaya, dan simbol negara perlu dilakukan secara sistematis, konsisten, dan menyeluruh sehingga kontroversi tidak merusak persepsi global. Ketiga, koordinasi cepat antara Presiden, Menteri Luar Negeri, Kedutaan Besar Indonesia, pemerintah daerah, dan sektor pariwisata harus dioptimalkan agar penegakan hukum, diplomasi, dan manajemen krisis berjalan selaras. Keempat, strategi pencegahan harus Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di klik hidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Putih sistem pemantauan media sosial internasional dan domestik untuk mencegah distorsi fakta yang bisa merusak reputasi. Tanpa langkah-langkah ini, logika sederhana menunjukkan bahwa setiap insiden hukum berpotensi merusak ekonomi dan citra nasional. Lebih dalam lagi, jika kita menelaah pola perilaku pihak-pihak yang termotivasi secara ekonomi atau politis, terlihat adanya potensi manipulasi informasi strategis. Mungkin bukan Bonnie Blue yang mereka gunakan sebagai alat provokasi, tetapi individu atau kasus lain bisa dipilih untuk menyerang citra negara. Analisis perilaku dan psikologi massa menunjukkan bahwa aktor-aktor yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah, misalnya penguasaan kembali kebun ilegal, tambang, atau sektor energi, dapat memanfaatkan momentum ini untuk memobilisasi opini publik global melalui media sosial, bot, dan agen informasi yang terselubung. Ini menekankan pentingnya pendekatan proaktif dan prediktif dari pemerintah. Pertanyaannya, jika pemerintah gagal membaca pola ini, berapa lama lagi reputasi negara akan terus digerogoti oleh aktor tersembunyi yang memanfaatkan setiap celah komunikasi? Efek dari krisis citra ini bukan sekadar teori. Data awal menunjukkan bahwa pemesanan akomodasi di Bali mengalami penurunan 8-12% pasca insiden video Bonnie Blue, sementara statistik kunjungan wisatawan asing ke destinasi utama lain di Indonesia menunjukkan tren melambat. Di sisi lain, analisis media sosial menunjukkan ribuan unggahan yang menyoroti kontroversi ini dengan narasi negatif, memperkuat persepsi bahwa Indonesia adalah negara yang tidak siap menangani isu hukum dan budaya secara bersamaan. Apakah pemerintah menyadari bahwa persepsi digital saat ini sama pentingnya dengan tindakan hukum nyata? Selain itu, dampak psikologis bagi masyarakat domestik tidak bisa diabaikan. Warga Indonesia yang menyaksikan bagaimana simbol negara diperlakukan dengan tidak hormat mulai mempertanyakan efektivitas perlindungan pemerintah terhadap nilai-nilai nasional. Ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan sosial, melemahkan kohesi publik, dan memberi peluang bagi pihak ketiga yang ingin memanfaatkan perpecahan tersebut untuk tujuan politik atau ekonomi. Apakah kita siap membiarkan efek psikologis ini terus menumpuk, sementara kesempatan untuk menegaskan kedaulatan budaya dan hukum terlewat begitu saja? Jika sahabat tumbuh ini memahami lebih dalam bagaimana fakta bisa dikaburkan menjadi narasi, mari ikuti terus analisis kritis ini. Jangan biarkan opini tanpa dasar mengendalikan cara kita berpikir. Apakah kita cukup berani menantang narasi populer demi kebenaran? Kalau sahabat tumbuh ingin lebih memahami, kita harus sadari bahwa narasi negatif seperti ini sering dipengaruhi oleh aktor-aktor dengan kepentingan tersembunyi, bisa berupa kerugian finansial, kepentingan politik, atau dominasi informasi. Dengan memperhatikan pola, sumber, dan konteks, kita dapat memisahkan fakta dari opini yang dimanipulasi dan mulai menyiapkan langkah preventif yang berbasis data. Pertanyaannya, seberapa jauh kita mampu membaca niat di balik narasi dan melindungi kepentingan bangsa tanpa terjebak pada asumsi dangkal? Gue, Mr. Chloe, selalu setia menemani kalian, sahabat tumbuh. Sampai bersua lagi di video lainnya. Kika Chloe, tumbuh bersama. Kak Chloe.